Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur atas karunia Allah yang maha besar, yang maha agung. Kita banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terkhusus nikmat iman, karena hanya nikmat itu yang dapat membuat kita melaksanakan perintah Allah dengan mudah. Hanya dengan iman yang membuat kita dapat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hambanya yang mendapatkan dunia dengan segala isinya. Ya mungkin kita kenal Bill Gates yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi yakinlah saudaraku, kita lebih kaya dari beliau. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum salat wajib subuh. Itu Nabi katakan lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti kita lebih kaya dari mereka. Maka yakinilah manusia terkaya menurut Nabi adalah manusia yang senantiasa dapat menunaikan 2 rakaat salat sunat sebelum salat fardu subuh. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita selalu persembahkan pada manusia termulia, manusia tersukses, manusia terbahagia. Semoga dengan selawat yang selalu kita panjatkan, Allah juga menjadikan kita manusia sukses, manusia yang bahagia insya-Allah. Karena salah satu dari sekian banyak manfaat selawat adalah menjadikan kita manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang bahagia. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, subuh kali ini yang akan menjadi tema, karena panitia tak kasih tema, ya saya mencoba membahas salah satu surat terpendek di Al-Quran, yakni suratul Asr. Karena surah ini, kata Imam Syafi'i dalam sebuah tulisannya, kalau seorang mukmin mau menghayati, mau memperhatikan dan memahami makna surah pendek ini, maka cukuplah baginya menjadi pedoman dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kata sumpah. Wa. Ya, wah dalam bahasa Arab ada wa ataf, ada wawul ibtida, ada wawul qasam. Wa ibtida, wa di awal kalimat cukup berarti dan. Ada wa ataf, menyambung kata pertama sama dengan kata setelahnya. Dan ini wa dalam kaidah bahasa Arab disebut wawul qasam, waw sumpah, sehingga berpengaruh pada kata di belakangnya. Wa bila berarti dan, maka tidak merubah baris per akhir kata. Al-asru, wal asru, dan masa, dan waktu. Tetapi kalau wa qasam, waw sumpah, menjadikan baris terakhirnya jadi kasrah atau i, makanya dibaca wal asri, demi masa. Dalam ayat ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa? Ulama menjelaskan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang paling berharga.
Kenapa? Karena waktu itulah manusia bisa jadi sukses. Waktu itulah yang membuat manusia bisa mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dalam hidupnya. Dan waktu itulah manusia dapat mengerjakan hal-hal yang bisa membuatnya menjadi manusia yang lebih unggul daripada yang lain. Sebaliknya, waktu juga yang banyak membuat orang gagal. Waktu juga yang banyak membuat orang tidak memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Kenapa? Karena dia tak pandai mempergunakan waktu. Walaupun sesungguhnya kata para ulama, waktu itu netral. Tidak ada waktu sial, tidak ada waktu mujur dalam pandangan agama kita. Profesor Dr. Quraisy Shihab membahas hal ini di tafsirnya. Ketika memulai pembahasannya bahwa di masa Arab dulu, sebelum turun ayat ini, orang Arab Quraisy sering berdialog, berbicara tentang waktu. Sehingga mereka berkesimpulan waktu mujur, waktu sial. Mereka menganggap waktu itu mujur bila dia berhasil dalam pekerjaannya. Dan mereka menganggap waktu itu sial apabila mereka gagal dalam usahanya. Kata ulama tafsir, wal asri, waktu itu tidak ada yang sial. Waktu itu tidak ada yang mujur. Mujur dan sialnya itu bukan waktunya. Tapi apa kita isikan waktu itu. Makanya saudaraku, dari sekarang mari kita tinggalkan paham. Karena masih beredar di masyarakat itu. Ada waktu sial, ada waktu mujur. Atau sebaliknya. Ada waktu mujur, ada waktu sial. Al-Quran mengatakan semua waktu itu baik. Tidak ada waktu yang jelek. Cuma memang ada waktu yang lebih baik. Ya seperti kalau berdoa, tidak semua waktu sama. Semua waktu baik. Tetapi ada waktu yang lebih baik. Yaitu cuma kalau bahasa agama, ada waktu yang baik, ada waktu yang lebih baik. Tapi tidak ada waktu yang tidak baik. Alias tidak ada waktu yang sial. Semuanya baik. Contoh tadi saya katakan berdoa. Terbaik itu berdoa sepertiga malam terakhir. Menjelang subuh. Waktu sahur. Ulama menjelaskan antara jam 2 sampai azan zuhur. Maka dianjurkan sholat malam. Ada hajat kita, manfaatkan. Langit terbuka lebar setiap akhir malam, kata Nabi. Untuk apa? Allah mempersiapkan waktunya untuk menerima doa-doa hambanya yang berdoa ketika itu. Ya masih banyak waktu yang lain, tapi diantaranya itu. Demi waktu. Mari hargai waktu. Karena waktulah kita sukses. Pun sebaliknya karena waktu banyak orang gagal. Makanya mari kita lihat dalam kehidupan ini. Banyak orang usianya masih muda. Masih belasan. Ya. Tapi prestasi sudah banyak. Prestasi A, B, dan seterusnya. Kenapa? Jawabannya dia menghargai waktu. Kita punya modal sama. 24 jam sehari. Tapi kenapa ada orang sukses, ada orang gagal? Modalnya sama. Kata ahli sekarang tidak ada orang bodoh. Semua orang punya kecerdasan. Itu kata para ahli 90% dari otak manusia cerdas. Cuma 5% dari otak manusia jenius. Di atasnya cerdas. Cuma 5% juga kata para ahli otak manusia itu bodoh. Jadi semua orang punya kesempatan besar. Kalau mau diasah. Albert Einstein. Salah satu anak yang gagal dalam sekolah. Diusir dari gurunya karena dianggap bodoh. Gurunya anggap bodoh. Tapi sejarah membuktikan dengan waktu yang dia lalui. Banyak membaca dan membaca.
Akhirnya dia menjadi orang paling terkemuka dalam penemuan waktu. Ulama besar Abu Hajar Al-Asqalani dianggap dia oleh gurunya bodoh, tidak mau masuk pelajaran, pulang. Tapi di tengah perjalanan dia singgah berteduh ketika hujan turun. Selesai hujan turun, dia perhatikan ada air menetes mengenai batu. Tetesan demi tetesan itu telah membuat batu berlubang. Dia masuk di akalnya. Batu saja yang keras ditetesi air berlubang. Maka dia berkata, Ibnu Hajar, Ibnu anak, hajar batu. Dan dia ambil pelajaran dalam hidupnya dari batu yang keras. Bisa berlubang hanya dengan setetes air. Hanya kembali lagi ke sekolahnya, belajar dan belajar. Akhirnya menjadi ulama terbesar di masanya. Itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waktu. Makanya orang tuaku atau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak, camkan itu. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak malas. Tidak ada anak yang pintar. Yang ada anak rajin. Takdir, lagi-lagi kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, adalah takaran, ketentuan Allah. Itulah takdir. Kalau Anda siram air basah, takdir. Kalau Anda bakar dengan api panas, takdir. Sebagaimana kata beliau, kalau ada orang rajin belajar, pintar. Ada orang malas belajar, bodoh. Takdir bukan malas, bukan bodoh dan pintarnya. Yang menjadikan orang bodoh, malas. Yang menjadikan orang pintar, rajin. Ini waktu, saudaraku. Demi masa, wal asri. Sesungguhnya manusia setelah ayat ini. Allah bersumpah tentang waktu. Begitu pentingnya waktu. Sehingga Allah bersumpah. Kata Ali karramallahu wajhah dalam sebuah ungkapannya. Harta yang kita tidak raih hari ini, masih kita bisa dapatkan besok yang lebih banyak. Tetapi waktu yang kita lewati hari ini, tidak akan kembali selama-lamanya. Hidup itu ibarat lembaran, kata para ulama. Orang sudah ditetapkan berapa lembaran hidupnya. Setiap hari lembaran itu berganti. Hari ini lembarannya lain, besok lembarannya lain. Bila sudah habis lembaran kita, maka kita wafat. Meninggal sesuai dengan jumlah yang Allah sudah tetapkan. Yang jelas kata para ulama, waktu itu lain hari ini, lain besok. Makanya waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Makanya sebelum waktu kita lewat, pergunakan sebaik-baiknya. Ini makna sumpah Allah wal asri, demi waktu. Mengingatkan kepada kita, wahai manusia, gunakan waktu. Karena waktu itu adalah modal terbesar bagi kita. Lanjutan ayat, innal insana. Inna dalam kaidah bahasa Arab disebut harfut taukid, huruf penguat. Penegasan, sering diartikan pasti. Innal insana. Walaupun sering diartikan di Al-Quran, sesungguhnya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Atau kalau mau lebih tajam lagi artinya, pasti manusia. La fi, dua kata. La dan fi. Dalam kaidah bahasa Arab, mohon maaf. La panjang berarti tidak. La pendek berarti pasti atau sungguh. Dalam ayat ini Allah menggunakan la pendek. La fi, pasti atau sungguh. Fi berada. Innal insana, pasti manusia berada. Khusrin, kerugian. Allah katakan kita pasti berada dalam kerugian.
Artinya apa? Banyak sekali manusia rugi dalam hidup ini. Gara-gara waktu tadi. Ya Allah kembali ingatkan, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia pasti dalam kerugian. Manusia pasti rugi. Dan kalau kita ditanya mau rugi, tak ada satupun orang yang sadar, yang masih sehat otaknya. Bila ditanya mau rugi atau untung, jawaban kita pasti untung. Tapi Allah katakan sesungguhnya manusia pasti rugi. Artinya kita betul-betul dibuat harus berpikir panjang tentang waktu. Karena kalau tidak, kata Allah, kita sungguh dalam kerugian. Terlalu luas pembahasannya kalau kita baca tafsir. Tapi kita baca selanjutnya. Illa harful istithna. Huruf pengecualian. Artinya apa? Teman-teman keselesreki yang tidak merugi. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena kata Allah, sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian illa kecuali. Jadi kalau kita tidak mau rugi dalam hidup ini, ingat hidup di dunia cuma sekali. Kita tidak mungkin kembali lagi setelah meninggalkan dunia ini. Makanya perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Kata Allah, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini yang pertama syaratnya kalau tidak merugi. Iman. Apa sebabnya saudaraku? Teman-teman keselesreki malam manakah hadir? Karena imanlah yang membuat amal kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kebaikan apa saja yang kita lakukan tanpa iman di mata Allah nol. Tak bernilai. Kurang apa kebaikannya Abu Jahal dari segi kehidupan sehari-hari? Dia pemurah, dia suka membantu, dia suka menolong. Kebaikannya banyak. Tapi tanpa iman, amalnya dinilai nol. Itu yang pertama tentang iman. Yang kedua, iman itulah yang membuat kita dapat merespon perintah-perintah Allah. Ulama menjelaskan bahwa apa saja yang Allah tawarkan pasti berbuah manis, pasti memberi manfaat yang banyak terhadap pelakunya. Makanya banyak sekali ayat yang dimulai Allah dengan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang beriman. Kenapa Allah panggil orang-orang beriman? Di sini ujian iman lagi buat kita. Kata ulama, apa yang Allah sebutkan setelahnya, bila iman ada, pasti ada respon. Tapi bila kita tidak merespon panggilan Allah setelahnya itu, berarti iman kita bermasalah. Jadi kata ulama tafsir, ujian iman banyak sekali dalam Quran. Ketika Allah mulai ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, karena cuma dua di belakangnya. Kalau bukan perintah, larangan. Setelah Allah memanggil orang-orang beriman. Kalau perintah, maka ulama menjelaskan, pasti di belakangnya itu, bila perintah Allah menghendaki suatu kebaikan yang besar buat kita. Ingat, keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan di balik perintah. Sehingga ulama menjelaskan siapa yang mau banyak suksesnya, siapa yang mau banyak bahagianya, siapa yang mau banyak sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Perhatikan apa yang Allah perintah. Sehingga yang Allah ajak orang beriman. Makin banyak perintah Allah yang kita kerjakan, maka makin banyak kesuksesan kita raih.
makin banyak kebahagiaan yang kita rasakan, makin banyak kebaikan yang kita peroleh setelah melaksanakan perintah Allah. Dan itu hanya bisa direspon oleh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Satu di antara sekian ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Orang beriman tidak sembarang makan. Mohon maaf. Dia makanannya yang baik. Ketika Allah memanggil manusia, dua perintah Allah, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Bukan Allah cuma ajak orang beriman. Manusia, wahai manusia, makanlah yang halal dan yang baik. Karena biar bukan orang beriman kalau makan yang halal bermanfaat bagi tubuhnya. Tapi kenapa ketika Allah mulai ayatnya ya ayyuhalladzina amanu tidak ada lagi kata halal. Ulama tafsir menjelaskan orang beriman tidak akan makan kecuali yang halal. Sehingga Allah tidak perlu lagi bilang halalan. Langsung kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik. Orang beriman makanan yang baik. Mohon maaf. Makanan itu haram karena dua. Perhatikan, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya, kata Allah. Orang beriman, kata Nabi, seperti lebah. Makanannya yang baik-baik saja. Makanya yang keluar menghasilkan madu. Karena apa yang kita makan, demi Allah kata para ulama, itu berpengaruh terhadap perilaku kita. Apa yang keluar dari mulut sangat berpengaruh dari makanan. Orang yang makanan yang halal, maka yang keluar mulutnya selalu yang manis, yang membuat kita enak mendengarnya, membuat kita tersanjung dengannya, membuat kita terhibur karenanya. Kenapa? Makanannya yang baik, maka pasti yang keluar baik. Bila ada orang yang ucapannya kurang baik, maka perlu perhatikan makanannya. Apa yang keluar dari teko atau cerek, pasti apa yang ada di dalamnya. Bila cerek berisi kopi, bila dituang, pasti yang keluar kopi. Bila cerek itu berisi teh, ketika dituang, maka yang keluar pasti teh. Kata ulama, begitulah manusia. Bila makanannya halal, maka yang keluar dari mulutnya insya Allah yang baik-baik. Tapi kalau makanannya jelek, itu berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku kita. Makanya Allah wanti-wanti salah satu di antaranya, makan yang baik-baik. Makanan halal itu apabila zatnya halal. Mohon maaf. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat satu kontainer di daerah Wajo. Isinya babi. Dan banyak orang di bandara bercerita, hampir tiap hari babi didatangkan dari luar negeri. Luar biasa banyaknya. Kalau kita berpikir untuk siapa kira-kira? Berapa sih orang Kristen, berapa sih orang di luar Islam di Indonesia? Apalagi di Sulawesi. Masuk daerah kita. Maka orang Islam perhatikan makanannya. Binatang paling jelek babi. Bila babi dimakan, mohon maaf. Salah satu sifat jelek babi kata para ulama, itu tidak ada malunya. Tidak merasa terganggu bila pasangannya diganggu oleh orang lain. Itu babi. Binatang lain marah bila yang dia suka diganggu orang. Tapi babi tidak. Makanya mohon maaf banyak manusia sekarang seperti itu. Pasangannya berbuat maksiat, diam-diam saja. Pasangannya bermesraan dengan yang lain, diam-diam saja. Ini sifat babi, mohon maaf. Babi masuk negara kita. Salah satu yang sangat jelas hukumnya di Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama
wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada 4 yang jelas Allah sebutkan di Al-Quran. Diharamkan bagi kalian al-maitata, bangkai, ayam potong. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu saya sering dakwakan bila berceramah. Banyak orang bikin hajatan, ayam potong. Semestinya dapat pahala kasih makan orang, tapi yang terjadi dapat dosa. Kenapa? Kasih bangkai orang. Ayam potong, mohon maaf, banyak yang disembelih tanpa basmalah. Wala ta'kulu mimman lam yadhkur ismallah, kata Allah di Al-Quran. Jangan makan binatang yang dipotong yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Berapa ayam ta? 50.000 mati Tony di pasar. Yang parah lagi tidak mati, ditumpuk di tempat penyembelihan. Dia tidak mati disembelih, mati bertumpuk. Bangkai, mohon maaf. Kita perlu belajar fikih. Apa yang dipotong belum tentu itu sudah halal. Cara pemotongannya perlu kita hati-hati. Mungkin kita merasa makan ayam, mohon maaf, kita makan bangkai. Karena pemotongannya tidak benar. Ini iman. Hanya iman yang dapat merespon perintah Allah dengan baik. Tidak ada yang berat bagi orang beriman. Kata ulama menjelaskan iman itu ibarat kalau dunia uang. Iman untuk akhirat itu uang. Ada orang ke mall, apa saja dibeli. Kenapa? Uangnya banyak. Tidak terasa habis 1 juta, tidak terasa habis ya orang-orang kaya. Kenapa dibeli semua? Banyak uangnya. Orang beriman, kata ulama kita, sama orang beriman. Kenapa dia rajin tahajud? Kenapa dia rajin baca Quran? Kenapa dia rajin duha? Kenapa rajin bersedekah? Imannya yang banyak. Tidak capek beli. Karena itu beli untuk akhirat. Alat belinya akhirat, ibadah. Yang membuat kita rajin ibadah, iman. Makin banyak iman, makin kuat orang ibadah. Sama dengan orang di dunia, makin banyak uangnya, makin kuat belanja. Tidak takut habis karena banyak uangnya. Orang beriman pun begitu, kata para ulama. Kenapa dia rajin ibadah? Tak capek-capeknya ibadah. Karena imannya yang kuat. Imannya yang bagus. Sehingga apa yang Allah perintahkan selalu ada respon. Sebaliknya, kata ulama, kita menjelaskan, hanya iman yang dapat mencegah dirinya, menghalangi dirinya dari apa yang Allah larang. Ulama menjelaskan kenapa Allah melarang. Allah tidak mau kita susah. Allah tidak mau kita rugi. Allah tidak mau kita rusak. Penyebabnya orang rusak, penyebabnya orang rugi, penyebabnya orang gagal, melanggar. Tidak ada penyebab kerusakan manusia, tidak ada penyebab kegagalan manusia, tidak ada penyebab kerugian manusia, hanya karena melanggar apa yang Allah larang. Jadi larangan itu tanda cinta kasih Allah kepada kita. Hei, kamu jangan rusak. Hei, kamu jangan hancur. Hei, kamu jangan gagal. Jangan lakukan. Makanya ada larangan. Kenapa orang tua ketika anaknya berbuat salah dilarang? Karena sayang. Jangan pegang api, nanti kamu terbakar. Jangan pegang pisau, nanti kamu teriris. Dan semacamnya. Larangan orang tua kepada anaknya bukan karena benci, tapi sayang. Begitu kata ulama kita. Mengapa Allah melarang kita dari sesuatu yang mungkin kita suka? Hawa nafsu kita suka. Tapi Allah maha tahu. Di belakang larangan itu, bila kita lakukan, kita akan hancur, kita akan rusak, kita akan gagal. Tapi bila berhasil meninggalkan larangan itu, maka pastikan kamu terbebas dari kegagalan, dari kerusakan, dari kegagalan. Itulah maknanya Allah memerintahkan, hendak kita berhasil, menghendaki kita bahagia, menghendaki kita dalam kebaikan. Sebaliknya, mengapa Allah melarang? Karena Allah tak mau kita gagal, Allah tak mau kita rugi, Allah tak mau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini, sehingga ada larangan. Dan yang dapat merespon semua itu hanya iman. Yang gampang melaksanakan perintah, iman.
yang gampang meninggalkan larangan iman. Bila ada iman, maka semuanya dapat dilakukan dengan baik. Makanya Allah katakan orang-orang semua merugi kecuali yang punya iman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang membuat kita banyak melanggar karena nafsu. Salah satu cinta nafsu dunia. Makanya juga ulama menjelaskan, ingat rumusnya dunia. Siapa yang paham dunia, kata para ulama, hidupnya ringan. Tapi siapa yang tidak ngerti dunia, hidupnya selalu berat. Bagi orang beriman, dunia itu ringan. Kenapa ringan? Semuanya sementara. Kaya sementara. Pasti kita tinggalkan. Miskin sementara. Sabar saja. Sementara. Sehat sementara. Sakit sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kalau itu manusia pahami, ringan hidupnya. Seberat apapun sakitnya, ringan. Kalau paham dunia. Dunia pasti berlalu. Dunia pasti selesai. Dunia pasti kita tinggalkan. Ulama menjelaskan dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tapi tempat kita meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tapi dunia adalah tempat yang pasti kita tinggalkan. Pahami dunia, hidup kita akan ringan. Yang menjadi masalah, kita terlalu cinta dunia, sementara akhirat kita ilmunya sangat sedikit. Ya mungkin di sini alhamdulillah, karena kita ada banyak pengajian, insya Allah pengetahuan tentang akhirat banyak, tinggal diamalkan. Ya, kita harap hasil pengajian diamalkan. Itulah selanjutnya ayat berikutnya. Wa amilus shalihat. Setelah iman ada, wa amilus shalihat, kerjakan yang baik-baik. Dalam ayat ini Allah katakan as-shalihat, jama, banyak. As-shalihu satu. As-shalihat, amal-amal soleh yang banyak. Kenapa mesti banyak? Karena yang kita mau tuju tak berakhir. Yang kita mau tuju tak ada batasnya. Abada. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Makanya sering kita bisa baca di beberapa tempat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau kita ingat ini, pasti rajin beramal. Kata ulama, si orang cerdas itu, kata Nabi, maaf, orang yang paling cerdas dalam hidup ini, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang yang paling banyak membaca. Tetapi kata Nabi, orang yang paling cerdas orang hidup itu adalah aktsaruhum dzikrul lil maut wa aktsaruhum isti'dadan ba'dal maut. Orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya apa yang dibawa kalau sudah mati. Semua orang pasti ingat mati. Cuma masalahnya persiapannya yang beda-beda. Makanya jangan berhenti ingat mati, tapi apa yang dibawa setelah mati, itulah amal soleh. Perbanyak saudaraku. Ya. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang dilakukan yang lebih Allah cintai, yang lebih banyak pahalanya daripada 10 awal Zulhijjah. Mulai sekarang. Kalau Muhammadiyah sejak ya tanggal hari Rabu kayaknya Lebaran. Ya, mudah-mudahan sama-sama. Tapi kalau tidak, jangan dipersoalkan. Insya Allah semuanya benar. Ya, karena kata ulama kita, perbedaan Mekah dengan sini sangat memungkinkan terjadi. Karena ada ungkapan saya dengar, kenapa pemerintah kita tidak ikut Arab Saudi? Jangan pakai istilah itu. Karena Adi Hidayat, UAS dan UAS, kalau kita buka di YouTube itu, beliau menjelaskan, Indonesia, Arab Saudi sangat jauh. Berbeda matla, tempat terbit. Boleh jadi di Arab Saudi bulan sudah masuk tanggal 1.
3 hari yang lalu. Tapi di Indonesia belum. Yang tidak memungkinkan itu kalau berdekatan. Mekah, Madinah mesti sama, berdekatan. Negara-negara sekitarnya harus sama, karena berdekatan. Tapi kita Indonesia sangat jauh. Jadi perlu saya sampaikan supaya jangan ada kita saling menyalahkan. Ya, yang jelas semuanya benar. Seperti yang lalu ada lebaran duluan, belakang. Insya Allah semuanya benar. Yang penting ada landasannya. Tapi inti yang saya sampaikan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kata Nabi tidak ada amal perbuatan manusia yang Allah lebih cintai kecuali amal yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10. Usahakan beramal dari hari itu. Ya. Apa saja, amal soleh apa saja yang dilakukan, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang luar biasa yang kata Nabi tidak ada yang tahu pahalanya, puasa. Makanya dianjurkan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Hari 10 dihitung puasa bila kita tidak makan pergi lebaran. Nanti setelah kurban makan, ada yang bilang nanti setelah sholat id makan dihitung puasa. Tetapi yang paling abdal itu juga saya tahu nanti tahun lalu. Yang paling abdal ternyata tidak makan pergi sholat id, nanti daging kurban yang dipakai buka. Agak lama kalau ini. Itu yang paling abdal. Nanti setelah kurban, daging kurban itu yang kita makan, itu yang lebih abdal nilai puasanya di tanggal 10. Tapi bukan amal itu yang paling abdal di hari itu. Bukan puasanya, berkurbannya. Makanya saudaraku, Allah kasih kesempatan. Kalau bisa puasa sejak hari tanggal 1, sudah lewat minggu, hari ini tanggal 2 kalau pemerintah, tanggal 3 kalau Muhammadiyah. Usahakan puasa. Saya pernah baca sebuah hadis, mudah-mudahan hadisnya sahih, karena belum saya teliti. Yang puasa hari itu tanggal 1 sampai tanggal 7, setiap harinya itu diibaratkan menyumbang 100 ekor onta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Setiap hari, pahalanya. Ini kalau hari pertama sampai hari ke-7. Tapi kalau mau lebih di atas, hari ke-8 nilainya 2 kali lipat. Tetapi yang paling tinggi tentu hari Arafah kata hadis itu. Biar kita lakukan 1 sampai 8, 9-nya kita dilakukan, kalah yang 8 hari dari yang 1 hari ini, hari ke-9. Hari Arafah. Ya, makanya ulama menjelaskan kalau tidak bisa puasa 10 hari, 2 hari, 8, 9. Karena Nabi dalam sebuah hadis menjelaskan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berbeda dengan kaum yang lain. Tanggal 8, tanggal 9. Kaum lain ada yang puasa juga dengan tanggal 9. Supaya berbeda, dia ambil 8, 9. Tapi Nabi tidak sampai umurnya tahun berikutnya. Sehingga ulama menjelaskan tanggal 8, 9 paling tidak. Tapi paling tidak sekali. Hari Arafah, usahakan. Itu yang paling tinggi pahalanya. Tadi yang paling tinggi semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yang paling tinggi adalah berkurban. Makanya jangan lewatkan saudaraku. Kenapa Allah suruh kita bekerja, mencari nafkah? Salah satu di antaranya, usahakan berkurban. Ya, tapi ini iman. Banyak orang mobilnya 2, rumahnya banyak, tanahnya luas, tapi tidak berkurban. Iman yang kurang, bukan harta. Kalau bisa, jangan bilang tidak ada uang. Dia nama digagai palau angka demi kurban. Karena tahun depan belum tentu umur kita sampai. Ya, usahakan berkurban tahun ini. Tiap tahun, paling tidak 1 dalam keluarga itu. Kalau tidak bisa semuanya. Kalau Nabi Ibrahim pernah berkurban 1000 kambing, 1000 onta, 1000 sapi dalam setahun. Nah, tahu saya sakit itu, kita tidak mampu. Paling tidak 1 kambing. Usahakan. Ya. Atau ikut bergabung di sapi. Berapa di sini Pak? Mohon maaf. 1 orang? 2,5, alhamdulillah. Di Rawajo banyak ditawarkan di masjid-masjid 1.800.000.
Murah di sana karena memang sapinya kecil. Yang harga 12 juta. Sudah kena itu 1.800.000. Ya masih banyak tapi kecil. Yang penting memenuhi syarat. Bahkan ada ulama berpendapat yang paling berharga di hari itu mengeluarkan darah idul kurban. Bukan besar kecilnya, tapi tentu lebih besar lebih bagus. Seperti sapinya Irfan Hakim, kalau mencontoh itu 1 ton 4 pikul. Yang harganya ratusan juta. Satu sapi. Ya. Tapi kita insya Allah biar cuma 1 orang yang ikut dalam 1 sapi, 1 keluarga cukup kata Nabi. 1 orang dalam 1 keluarga, makanya dianjurkan kepala keluarga. Karena biasanya terjadi tahun ini suaminya, tahun depan istrinya. Bukan begitu ajaran agama kita. Kepala keluarga berkurban, 1 keluarga ikut. Kalau istri saya berkurban, istri saya yang dapat. Nah, itu menjadi persoalan juga. Makanya perlu fikih. Tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun berikutnya anaknya. Sedikit sekali pahala kita dapat. Kalau suami yang berkurban, 1 keluarga dapat. Dapat istri, dapat anak, dapat mertua, 1 keluarga dapat. Kalau yang berkurban suami. Tapi kalau istri yang masuk, istri itu yang dapat. Itulah salah satu berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya sudah panjang, sudah 6 lewat. Kita lanjut sedikit. Setelah banyak beramal soleh, terkhusus 10 terakhir ini, kata Nabi, tidak ada amal yang Allah lebih cintai kecuali amal-amal soleh di hari 10 awal Zulhijjah. Perbanyak amal kita. Ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingat, kita jangan mau masuk surga sendiri. Ajak orang lain. Inilah maknanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ajak saudara kita berbuat baik, ajak. Sekaligus nasihati bila berbuat sesuatu yang melanggar agama. Itulah makna sedikit dari makna wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang. Saya agak lupa waktu. Mungkin insyaallah Allah bisa bertemu kita di lain waktu insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kekurangan dari pembicara, mohon dimaafkan. Ini saja, kita tutup dengan membaca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdih, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.